Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Semoga kalian tetap sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai kelas, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Widi. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi kehadiran siswa yang tidak hadir dalam kelas ini. Adakah yang tidak hadir? Bisa disebutkan nama? Ada Bu. Ya, siapa? Namanya Sony. Baik. Ada surat keterangan izinnya atau gimana? Katanya dia mengantarkan budenya periksa Bu. Ya, baik. Untuk materi yang kita bahas hari ini yaitu mengenai KD 3.7 dan 4.7. Materinya mengenai cerita rakyat ataupun hikayat. Dari kompetensi dasar 3.7 itu sendiri membahas mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Untuk yang 4.7 yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang telah didengar dan dibaca. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu mencermati nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ataupun hikayat. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga, menuliskan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang telah didengar dan dibaca. Dan yang keempat, menjelaskan isi cerita rakyat atau hikayat yang telah didengar dan dibaca. Sebelum memasuki materi itu, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu mengenai teks anekdot. Untuk teks anekdot sendiri yaitu cerita lucu yang menjengkelkan atau konyol yang berdasarkan kejadian sebenarnya. Anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini menurut Keras juga menjelaskan mengenai anekdot yaitu semacam cerita pendek yang bertujuan untuk menyampaikan karakteristik yang menarik ataupun aneh. Selain itu dari teks anekdot sendiri juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terlihat dari kejadian nyata yang diubah menjadi karakter dalam bentuk cerita ataupun dialog. Yang kedua bersifat menghibur tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Dan yang ketiga, anekdot sendiri dekat dengan tradisi tamsil ataupun perumpamaan. Selain itu, teks anekdot juga memiliki struktur. Yang pertama yaitu memiliki struktur tokoh, tokohnya bersifat faktual. Yang kedua ada alur, alur itu pun merupakan rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga ada latar, latar sendiri dibagi menjadi 3 yaitu tempat, waktu maupun suasana. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang, yaitu teknik yang dipilih pencerita untuk mengukuhkan gagasan dan ceritanya. Dan yang terakhir yaitu mengenai gaya bahasa dan nada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi selanjutnya yaitu pada KD 3.7 dan 4.7. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu harap kalian mencermati dan memahaminya. Silakan diperhatikan ya. Baik Bu. Bentar ya anak-anak, sepertinya terjadi kesalahan teknis.
Iya, Bu. Itu videonya sudah muncul apa gimana anak-anak? Sudah, Sudah, tapi Bu. tidak ada suara kamu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbicara tentang materi bahasa Indonesia di kelas 10, yaitu tentang teks hikayat yang merupakan salah satu cerita rakyat. Baik, setelah Ibu menayangkan video tadi, Ibu akan kembali mengulas sedikit dan mempersingkat materi mengenai PPT yang akan Ibu tayangkan. Materi pembelajarannya yaitu mengenai cerita rakyat atau hikayat. Pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat itu sendiri merupakan bagian dari sebuah dongeng. Cerita rakyat itu sendiri memiliki ciri-ciri yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa kali pembuat cerita. Yang keempat, mempunyai bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Di sini klise menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambaran negatif dalam film potret. Yang kelima, mengenai kaya nilai-nilai luhur. Yang keenam, bersifat tradisional. Dan yang terakhir, memiliki banyak versi dan variasi. Selanjutnya, cerita rakyat itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengenai fungsi sarana hiburan. Dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, nyata, ataupun legenda, kita akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak akan kita jumpai dalam pengalaman kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan imajinasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sarana pendidikan. Pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat dan bermanfaat bagi watak dan kepribadian pada para pendengarnya. Selanjutnya, terdapat fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat. Dari pembahasan materi itu, jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan hari ini. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yang pertama yaitu carilah tokoh cerita rakyat atau hikayat, kemudian identifikasi dan temukan nilai-nilai moral yang terdapat dalam teks tersebut, dan hasil tugas bisa dikumpulkan melalui grup WA dalam bentuk Word. Selanjutnya, jika ingin ditanyakan bisa melalui di grup WA ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup. Jika nanti ada materi yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui grup kelas dengan catatan sebutkan nama dan nomor absen. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.